apa yang saya ucapkan di gedung DPR, sesungguhnya itu apa yang saya lakukan. Oke, siap. Kang, ini kan berhubungan Apa? dengan kesenian nih. Ah. Pas saya di ngobrol-ngobrol depan, kayaknya Kang Deddy ini suka banget buat event-event berhubungan dengan kesenian untuk warga sini. Oh iya, gini, ini Ini kan kan namanya Lembur Pakuan. Iya, Lembur Pakuan ini saya tata selesai saya jadi bupati. Oh, betul. Saya jadi bupati di Purwakarta kan, ini Ah. kabupatennya Subang. Heeh. Nah, selesai saya jadi bupati itu kan ada waktu tuh Ah. kosong selama setahun Iya. menjelang sambil kampanye legislatif, Betul. ya kan? Nah, setelah jadi anggota legislatif terpilih, kan saya punya ruang waktu kosong tuh banyak, Iya. belum mulai ngantor. Heeh. Maka saya di sini mulai nanam pohon, nanam bunga, nata lingkungan secara bertahap berdasarkan kemampuan lah yang kita miliki keuangannya. Oke. Terus berlangsung, sekarang sudah hampir berlangsung selama 3 tahun. Oh, maaf Pak, berarti dari yang awal depan itu Iya. semuanya Ditata. itu bagus banget. Saya awalnya nggak percaya ya, Gfriend semuanya kalau misalkan yang di samping itu ada bambu-bambu, Iya. itu saya pikir bukan bukan makam. Oh iya. Benar makam, tapi Itu kok saya kuburan. kadang kan orang mindset kalau misalkan ngeliat makam itu kan serem, Iya. takut. Tapi ini indah, serius. Ini saya lihat langsung pas datang ke sini, ya Masya Allah bagus banget. Iya, jadi gini, selama ini kan kerangka pemahaman kita tentang kuburan Heeh. itu terlalu mistik. Oh iya benar. Kan kuburan apa sih? Nggak ada uniknya kan biasa aja. Iya. Orang meninggal dikubur gitu loh. Iya benar. Kan nggak ada problem gitu loh. Nah, saya mencoba untuk menampilkan itu bahwa kuburan tuh nggak serem. Orang bisa selfie. Bener. Nah, siapa tahu kalau malam-malam ada yang selfie, begitu difoto, cepret hasilnya ada yang dampingin kan bagus. Kayak gitu juga konsep. Tapi emang keren banget loh. Nanti Dari saya awal- kasih kursi dari situ. Oh, iya. lagi. Tapi bener konsepnya bagus banget. Ini bagus banget. Nanti pagi-pagi pas kita ke situ nggak kelihatan ya? Iya. Nggak kelihatan ya. Kalau itu makam pasti saya lihat makam ini loh bener. Ntar lagi nggak kelihatan makamnya. Kamu saya kasih pintu. Aduh. Oke, berarti ini adalah waktu setelah menjadi bupati waktu itu. Setelah jadi bupati dan selama masa pandemi. Oh iya benar. Selama masa pandemi kan orang banyak di rumah. Betul. Nah, saya selama di rumah itu kan kasihan banyak orang nganggur. Oh iya. benar. Daripada nganggur, maka saya buat kegiatan-kegiatan di mana orang bisa bekerja dan menghasilkan Oke, uang. benar. Itu kan emang banyak aktivitas juga nih Kang Ya. Deddy. Untuk bisa membagi waktunya itu gimana sih antara warga ngurusin Ya jalan aja. Saya kan hidupnya tidak terprogram kayak orang. Saya alamiah aja. Kalau waktunya di rumah ya di rumah. Oke. Seharian bisa. Nah, Oke. waktu seharian di rumah itu saya apapun saya kerjain. Oke. Bersihin sungai, kemudian ngasih makan sapi, Oke. nyiapin pupuk organik, ngasih makan Oh. ikan, berinteraksi dengan warga, membuat ide-ide kreatif apa yang harus dilakukan. Nah, saya kan ada sebuah ruang lingkup yang bisa saya kerjakan. Karena gini loh, kalau jadi anggota DPR kan tidak punya produk real. Oh, iya benar. Anggota DPR kan hanya melakukan pengawasan terhadap pemerintah, menyusun undang-undang, kan gitu, menyusun hak budgeting, hak keuangan, kan hal-hal yang tidak eksekusi, Oke. kan lebih banyak pada menuangkan gagasan ya kan. Nah, saya tidak betah dengan begitu, maka saya harus ada produk. Sehingga saya Komisi 4 nih. Ketika Komisi 4 ngomongin tentang pertanian, loh saya punya areal pertanian organik. Ketika ngomongin peternakan, saya punya areal peternakan. Ketika ngomongin perikanan, saya punya areal perikanan. Ketika ngomongin tentang kehutanan lingkungan hidup, saya punya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi di sini. Oh ya, dengan sangat baik. Iya, artinya apa yang saya ucapkan di gedung DPR, sesungguhnya itu apa yang saya lakukan. Oke, siap. Jadi emang semuanya apa yang bisa diterapkan dikerjain semuanya. Kerjain dong. Seperti itu. Nah, oke. Nah, bisa nggak sedikit menceritakan sama friend semua di rumah mungkin bisa menjadi motivasi buat mereka karena semua mimpi kan bisa oleh siapa Bisa aja dong, kan. bisa. Nah, ini mungkin salah satu kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi menceritakan mungkin bisa jadi inspirasi lagi buat mereka gitu Ya kan. gini, Awal mulanya. kita lakukan dari hal yang sederhana ya. Saya kan lahir di sini nih, di rumah ini nih saya lahir. Saya lahir dari 9 bersaudara. Oh, dari rumah ini ya? Di rumah ini. Oh. Dulu rumahnya bilik. Sekarang udah segede ini? Ya, ini dulu rumah tetangga. Oh, Masya Allah bagus. Ini rumah saya ini, sebelah sana UAJH, UA 6, UA saya. Di sebelah sini Biknik, ya kan? Sebelah situ Aki Tohir, sebelah situ Mang Sumarta. Yang kebetulan sekarang sudah di sebelah sana Biasana, keluarga Nenek Ehok, gitu kan? Siapa semua.
sekarang menjadi terintegrasi menjadi sebuah kawasan. Masya Allah. Yang setiap kawasannya dikasih nama-nama taman, di mana Iya. oksigen di sini sudah relatif sangat baik, nggak kedengeran suara mobil, suara motor, Enak, yang ada Pak. suara Enak air. banget, nyaman banget di Gitu sini. loh. Saya lahir di sini ya, Oke. kemudian tamat sampai sekolah SD di sini, dan saya sejak kelas 1 SD itu sudah beternak. Oh, Gitu kan ya. Berarti itu emang bener-bener real ceritanya. Real, saya kelas 1 SD itu sudah menjadi tukang nyabit rumput pelihara domba. Aduh, mohon maaf, ini kan banyak orang yang pada ngira yang di konten YouTube itu yang Bapak ngangkat itu katanya gimmick gitu. Oh enggak, itu memang asli kehidupan Itu asli, saya. Pak. Sampai sekarang saya Oh, masih. iya, saya masih lihat itu. Makanya. Jadi tanpa kamera pun saya masih nyabit rumput. Oh, itu emang itu ngaman real itu, Pak. Ya real itu. Saya kelas 1 SD sudah mikul rumput, Oh. ngasih makan domba. Berarti Ya kan? ini buat Gfriend yang ngomong itu gimmick, ini real. Ini bener-bener Jipren, saya nggak ada gimmick-gimmickan ya. Itu bener. Hidup saya mengalir. Kalau saya mah Betul. gimmick mah bertentangan pikiran dengan hati. Asik. Ngapain gimmick-gimmickan? Gua bukan artis kok. Masa politisi gimmick? Iya bener-bener. Masa pemimpin gimmick? Nah, Woi, nanti bikin kemakmuran rakyatnya gimmick dong. berarti itu real ya, dari kisah nyata dari Kang Deddy Mulyadi. Oke, lanjutin Kang Deddy. Ya, saya Oke. pelihara domba ya dari sejak kelas 1 SD Oh, oke. sampai kelas 3 SMA loh. Ya, orang 3 SMA orang lain udah pakai motor, Astrea Super, Saya aja, Astrea Prima. Masa Saya Deddy? ke sekolah pakai sepeda. Masya Allah. Hitam mah. Telat, ngirim surat 7 kali ke semua cewek, nggak ada yang terima satupun. Makanya Zaman sekarang balas dendam. Oh, iya. Semua pada kejar-kejar ya, Pak ya? Gitu. Jadi saya SMA. Oke. Saya tuh kan udah SMA kan udah seneng dong sama cewek kan. Oke. Itu kan cewek-cewek kampung tetangga cantik-cantik tuh. Oh, iya. Saya kan lagi mikun rumput sama kayu Oke. bakar. Itu lihat di jalan. Wah, malu gua. Saya langsung muter jalan sungai. Oke. Ya kan ada rasa malunya juga. Oh, Jadi iya. sampai SMA dan saya banyak membiayai sendiri hidupnya. Walaupun orang tua saya masih ada waktu itu. Oh, jadi itu bener-bener perjuangannya itu. Aduh, jadi Kang Deddy Mulyadi ini bukan dari orang ada dulu sebelumnya, Pak? Oh, 9 bersaudara. Bapak saya prajurit, berangkatnya pensiunnya. Cuman 10.000 tahun 76. Masya Allah. Ya sih kalau misalkan dengar dari cerita orang tua saya dulu, kalau misalkan anaknya banyak, ya wassalam loh kalau misalkan kebagian enak. Gitu. Iya, anak bungsu kebagian akhirnya. Makanya badan saya agak kurus karena Oh. kan nenek dari mie-nya ya udah kebagian pet. Oh iya. Ini bukan curhat ya Pak ya? Bukan curhat ya Pak ya? Bukan curhat Iya, ya? enggak cerita hidup. Dari hidup. Ngapain sih gitu loh. Maksud saya Oke. motivasi dong anak-anak muda di Betul. kampung-kampung yang keluarganya sederhana, keluarga miskin. Oi, orang miskin tuh justru punya harapan. Betul. Pengen jadi orang kaya. Justru harapannya lebih besar karena mempunyai motivasi yang besar, usaha lebih besar, dan kemandirian harus lebih Iya, makanya lebih bisa. bersyukurlah bagi mereka yang wajahnya pas-pasan. Kalau dapetin orang cantik sebuah prestasi. Kalau bagi yang ganteng dapat orang cantik biasa aja. Oke. Aduh, bener loh ini loh. Jadi Ayo mau nanya apa lagi? Jadi ini udah terjawab ya. Ini bukan gimmick, ini bener-bener real di kisah nyata dan sampai sekarang itu masih. Jadi kalau misalkan di YouTube lihat Kang Deddy Nih, masih saya mau ada- cerita ya. Heeh. Saya itu kan kadang-kadang tidak memperhatikan baju ya. Heeh. Ya, orang mah cuek banget. Saya baru ngeh. Saya pergi ke Bekasi rupanya pakai iya. celananya sobek. Oh iya bener, bisa dilihat nih, bisa dilihat nih. Bisa dilihat tuh, sobek. Pakai celananya sobek. Ini Bapak saking sibuknya, Bapak Bukan lagi- saking sibuknya, orang sayanya cuek. Oh, coba. Udah terserah orang nggak lihat orang dari penampilan, manusia tuh melihat dari karya. Itu Iya. aja kalau saya. Bener, yang penting karya hasil seninya kayak gimana. Bisa dinikmati banyak orang. Jadi manusia itu harus harmoni dengan lingkungannya. Nah kalau manusia sudah harmoni dengan lingkungan, kayak saya ini sudah nggak butuh lagi rekreasi. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.